Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Istilman Nugroho APTN HMSI selaku dosen pembimbing 1 dan yang juga akan mewakili dosen pembimbing 2 yaitu Pak Priyo Katon Prasetyo SSIT MSI yang berhalangan hadir pada sore hari ini. Dan yang kami hormati Bu Wahyuni SHMM selaku dosen pembahas serta rekan-rekan taruna yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara seminar proposal penelitian Saudari Kiflangan Sadina yang berjudul Dampak Penataan Akses Reforma Agraria dalam Usaha Pengolahan Gula Aren terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Studi di Desa Pusukosari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan urutan acara seminar proposal pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu pemaparan proposal penelitian oleh Saudari Kiflangan Sadina, yang ketiga sesi diskusi yaitu tanya jawab oleh rekan-rekan taruna yang dibatasi sebanyak 3 orang penanya, kemudian tanggapan dan pertanyaan oleh Bapak dan Ibu dosen, lalu acara keempat yaitu pembacaan berita acara pelaksanaan seminar proposal oleh tim dosen, dan yang terakhir yaitu penutup. Beranjak acara inti yaitu pemaparan proposal penelitian oleh Saudari Kiflangan Sadina. Untuk itu kepada Saudari Kiflangan Sadina kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Penataan Akses Reforma Agraria dalam Usaha Pengolahan Gula Aren terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Studi di Desa Pusukosari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Adapun yang melatar belakangi saya dalam penelitian ini yaitu mengacu pada Perpres nomor 62 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa reforma agraria yang merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Dalam hal ini dilakukan dengan pengadaan kampung reforma agraria dan penataan akses reforma agraria melalui pemberdayaan masyarakat. Pembentukan kampung reforma agraria ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan atau dalam penelitian ini yaitu usaha pengolahan gula aren. Terdapat 2 rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana penataan akses reforma agraria dalam usaha pengolahan gula aren terhadap peningkatan masyarakat di Desa Pusukosari, kemudian bagaimana dampak kegiatan tersebut terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan penataan akses reforma agraria dalam usaha pengolahan gula aren di Desa Pusukosari. Kemudian yang kedua untuk mengetahui dampak penataan akses reforma agraria dalam usaha pengolahan gula aren terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun penelitian terdahulu yang sudah pernah meneliti terkait reforma agraria, yaitu yang pertama oleh Arif Winarso pada tahun 2022, di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi dampak akses reforma agraria melalui pengembangan padi organik di Dusun Sitingil, Kabupaten Cilacap. Kemudian yang kedua oleh Supina pada tahun 2022, di mana tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk merencanakan aksi penataan akses reforma agraria berdasarkan potensi wilayah Desa Ngadirojo Kidul, Kabupaten Wonogiri. Kemudian yang ketiga oleh Imade Guntur Septianto pada tahun 2023, di mana tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengevaluasi dampak program akses reforma agraria melalui pengembangan budidaya lebah madu di Desa Sumber Kelampok. Kemudian yang keempat oleh Isna Fajri pada tahun 2023, di mana tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengevaluasi penanganan akses reforma agraria setelah program Kotaku di Kota Surakarta.
Kemudian kerangka teoritik pada penelitian ini dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama, reforma agraria. Di sini menjelaskan terkait pengertian reforma agraria berdasarkan regulasi dan teori dari para peneliti terdahulu. Kemudian yang kedua terkait cakupan reforma agraria, di sini memuat 3 poin penting. Yang pertama ada reforma regulasi yang menjelaskan keterkaitan antara regulasi yang menciptakan kerangka hukum yang kokoh dan terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Kemudian poin 2 dan 3 yaitu terkait penataan aset dan penataan akses, di mana melalui 2 pendekatan ini, reforma agraria bertujuan menciptakan keadilan dalam kepemilikan tanah, serta meningkatkan akses petani terhadap lahan dan sumber daya pertanian. Kemudian subbagian yang ketiga yaitu pengolahan gula aren, di mana pada bagian ini menjelaskan mengenai tanaman aren menurut para ahli dan secara ilmiah, serta manfaat dan keunggulan gula aren, dan juga pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan gula aren karena bernilai ekonomis tinggi yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Kemudian berikut terdapat bagan alir kerangka pemikiran yang dimulai dari program reforma agraria yang melalui dua kegiatan penataan aset dan penataan akses, di mana penataan akses dilakukan melalui 2 kegiatan yaitu redistribusi tanah dan legalisasi aset yang menghasilkan sertifikat tanah. Kemudian pada penataan akses dilakukan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat, usaha pengolahan gula aren. Kemudian dari sini saya akan meneliti terkait pelaksanaan kegiatan yang meliputi proses pelaksanaan, kolaborasi peran stakeholder dan masyarakat, kemudian dilihat bagaimana dampak kegiatan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penetapan subjek informan, saya pilih yaitu Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Koordinator Tim GTRA, Filstaf, Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan kelompok masyarakat desa. Kemudian pemilihan informan tadi digunakan melalui teknik purposive sampling, di mana data yang akan diperoleh yaitu data primer melalui data hasil wawancara dan observasi di lapangan, kemudian data sekunder dari analisis dokumen. Kemudian teknik analisis data yang akan digunakan yaitu yang pertama, tahap telaah seluruh data, kemudian tahap reduksi abstraksi, ketiga tahap penyusunan abstraksi, keempat tahap pengelompokan abstraksi data, dan tahap penyusunan pernyataan proposisional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada 3 orang rekan taruna, dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Silakan kepada rekan Aldigo. Mohon izin Bapak Ibu dosen pembimbing dan dosen pembahas. Saya Aldi Nur Fitro dari Diploma 4 semester 8 kelas A. Izin bertanya kepada calon peneliti. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh peneliti tadi, apakah di desa tersebut hanya menggeluti terkait dengan pengolahan gula aren saja, ataukah ada usaha lain di samping itu? Kemudian jika ada usaha lain selain pengolahan gula aren tersebut, mengapa peneliti tertarik untuk meneliti terkait pengolahan gula aren? Terima kasih. Selanjutnya tanggapan yang kedua, silahkan kepada rekan Amalia. Mohon izin bertanya kepada calon peneliti. Tadi disebutkan di slide yang awal pemilihan lokasi penelitian. Yang ingin saya sampaikan, apa yang latar belakangi calon peneliti memilih lokasi di tempat tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Amalia. Selanjutnya pendapat yang ketiga, silahkan. Bertanya kepada calon peneliti, di penelitian terdahulu tadi sebelumnya dijelaskan bahwa penelitian terdahulu mengevaluasi dampak reforma agraria dan merencanakan aksi penataan akses daerah. Lalu apa novelty yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya? Terima kasih kepada Delia. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Aliful. Tadi
pertanyaannya mengapa memilih usaha pengolahan gula aren? Apakah di sana ada kegiatan lain atau usaha lain gitu ya? Baik, saya akan jawab. Pada hakikatnya di Desa Pusuk-Lestari itu merupakan daerah penghasil gula aren dan madu trigona. Namun usaha pengolahan gula aren ini sudah dilakukan sebanyak 3 tahapan dan juga kelembagaannya sudah mandiri serta telah dilakukan pembinaan terhadap usaha tersebut. Sedangkan pengolahan madu trigona ini baru berjalan selama 1 tahun terakhir. Jadi saya memilih untuk usaha pengolahan gula aren karena lebih banyak digeluti oleh warga di Desa Pusuk-Lestari. Kemudian pertanyaan selanjutnya oleh saudari Amalia Safa. Tadi pertanyaannya terkait latar belakang pemilihan lokasi. Baik, saya memilih lokasi tersebut karena menurut SK Bupati Lombok Barat, desa tersebut ditunjuk sebagai kampung reforma agraria, sehingga di sana sudah terdapat penataan aset yang baik seperti PTSL atau konsolidasi tanah, dan juga penataan aksesnya sudah dilaksanakan selama 3 tahapan, di mana tahap yang pertama itu dilakukan pemetaan sosial pada tahun 2021, kemudian tahapan yang kedua pada tahun 2022 itu penataan kelembagaan, kemudian pada tahun ketiga pada tahun 2023 itu dilaksanakan akses pemasaran dan permodalan. Kemudian pertanyaan selanjutnya oleh saudari Adelia. Perbedaan pemilihan yang akan saya lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel jenis usaha yang akan diteliti. Jenis usaha yang akan saya teliti itu kan pengolahan gula aren, sedangkan penelitian terdahulu ada budidaya lebah madu, ada panen padi organik dan segala macam. Jadi di sini terdapat perbedaannya itu jenis usaha. Selain itu juga terdapat perbedaan lokasi, yaitu saya meneliti di Desa Pusuk-Lestari. Dengan itu pasti terdapat karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya tanggapan dan pertanyaan oleh Bapak dan Ibu dosen. Mungkin kepada Ibu Wahyuni SHMS selaku dosen pembahas dapat memberikan tanggapan terlebih dahulu. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati Pak Aristiono, dosen pembimbing pertama, mohon izin Pak. Saudara Diva Kansa Jendral. Yang pertama saya sampaikan selamat ya, sudah sampai pada tahap seminar proposal, dan mudah-mudahan nanti setelah ini bisa langsung melaksanakan penelitian dengan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin saya langsung mengomentari ya, sudah siap ya. Sebenarnya kalau saya lihat dari paparan itu Mbak Diva ini sebenarnya cukup bagus ya dari paparannya. Cuman ketika Om baca itu kan nanti diperbaiki ya. Dari judul dulu ya, dari judul dampak penataan akses reforma agraria dalam usaha pengolahan gula aren. Jadi sebetulnya pengolahan gula aren ini bagian dari penataan akses atau yang dimaksud ini bagaimana kalimatnya? Ini kan dampak baru kemudian terhadap peningkatan pendapatan masyarakat gitu ya. Dampak penataan akses reforma agraria dalam usaha. Jadi seolah-olah dampak penataan akses itu dalam usaha pengolahan gula aren. Jadi apakah dalam pengolahan gula aren itu ada ada dampak tersendiri dari kegiatan penataan akses reforma agraria itu gimana maksudnya? Coba bisa dijelaskan. Mungkin dampak penataan aksesnya itu lebih ke ekonominya Bu. Lebih ke pendapatan masyarakat ya. Ya. Terus usaha pengolahan gula aren itu apa?
bentuk kegiatannya Bu. bentuk kegiatan. Berarti penataan aksesnya itu melalui usaha Pengolahan gula aren. iya enggak? Melalui atau dalam? Kira-kira. Iya. Kan jadi sebenarnya sudah ada clue-nya tadi penelitian terdahulu tadi. Iya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian itu judulnya ya. Kemudian di kan tadi kamu sebenarnya kan kegiatan apa namanya reforma agraria di desa Pusuk ya, Pusuk Lestari. Ini sudah dilaksanakan ya. Sudah. Berarti kan sudah ada kira-kira sudah ada cerita gitu ya di dalamnya. Sudah ada cerita. Nah, kira-kira yang menarik untuk diteliti itu apa? Sampai kamu mengusulkan ada penelitian mengenai dampak penataan akses itu terhadap peningkatan. Saya lebih tertarik karena lokasinya itu merupakan kampung reforma agraria di wilayah Lombok Barat gitu. Dan selama ini kira-kira itu sudah berhasil atau belum penataan aksesnya? Belum tahu terkait itunya Bu, karena baru selesai di tahun 2023 kemarin. Terus pernyataan bahwa usaha pengolahan gula aren itu mempunyai dampak peningkatan pendapatan itu asumsi atau sudah ada buktinya? Saya lihat dari data di BPS Bu, bahwa dari rentang tahun 2015 sampai 2022 itu terdapat kenaikan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan menurunnya persentase tingkat kemiskinan di wilayah Lombok Barat gitu Bu. Itu kira wilayah Lombok Barat ya. Tapi khusus desa Pusuk Lestari ada nggak datanya? Rata-rata presentasinya sama Bu, menurun semua gitu. Menurun apanya? Presentasi tingkat kemiskinannya. Nah, itu kan Lombok Barat ya. Padahal kan gula aren ini hanya terdapat di Pusuk. Penataan akses melalui gula aren ini, usaha gula aren kan hanya ada di Pusuk Lestari. Kenapa kamu menyimpulkan bahwa itu merupakan dampak dari kegiatan reforma agraria? Bagaimana kalau itu ternyata akibat dari kegiatan yang lain? Bisa nggak? Bias nggak? Terus? Makanya kamu pengen meneliti itu gitu kan? Jadinya kamu kan kalau selama ini ada penurunan tingkat kemiskinan ya kan? Nah di Pusuk Lestari itu kira-kira kan apakah betul itu berasal dari faktor adanya usaha gula aren dalam kerangka penataan akses itu betul atau tidak kan begitu ya? Itu kan yang mau kamu teliti. Nah itu berarti ketika dalam pendahuluan kamu cerita dong, cerita dari itu kayaknya belum ada kan di pendahuluanmu, belum ada ya. Jadi pendahuluan itu kan sebenarnya latar belakang kenapa ini perlu diteliti gitu kan ya. Jadi kamu pendahuluannya cukup banyak ini tapi nggak cerita ke situ sama sekali ya. Pendahuluan itu kamu berapa halaman ya? Ada 7 halaman ya, 7 halaman dan itu baru di ini ya, baru di akhir ini ada ya, di paragraf akhir ini. Yang lain-lain itu kamu hanya cerita secara umum gitu ya. Nah, barangkali nanti bisa lebih ditajamkan lagi. Sebenarnya latar belakang itu tidak harus banyak ya. Latar belakang itu mungkin 3-4 halaman saja cukup, tapi dia betul-betul meng-underline bahwa oh ini ada fakta seperti ini, nah ini layak diteliti nih. Gitu. Ya, jadi nanti mungkin dikonstruksi ulang nanti ya. Terus referensi ya. Jadi ini saya hampir saya sampai satu halaman pertama itu sama sekali tidak ada citasi ya. Jadi jangankan yang baru S1 ya, yang sudah S2, S3 itu kalau menulis itu pernyataan apapun yang sifatnya kesimpulan itu harus ada dasarnya, harus ada sumbernya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Google Scholar Scholar itu kan ada berdiri di bahu raksasa gitu kan. Bahu raksasa itu artinya pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Jadi manusia-manusia akhir zaman ya, itu kualitasnya tidak bisa disamakan dengan Dante, dengan Aristotle, dengan
Isaac Newton gitu ya. Sehingga ketika berpendapat itu, karena kita tidak pernah melakukan riset seperti beliau-beliau kan, riset seperti beliau tuh misalnya Isaac Newton tuh untuk memperoleh apa namanya sampai menjatuhkan apel berapa kali dia kan. Nah sekarang kan jarang sekali yang seperti itu. Sehingga ketika kita menyatakan sesuatu itu harus ada sumbernya, harus ada dasarnya. Itu filosofi dari berdiri di bahu raksasa itu seperti itu ya. Nah, sehingga apa namanya setiap pernyataan yang sifatnya itu ada kesimpulan itu harus mensitasi dari penelitian atau jurnal atau buku atau apapun dari sana gitu ya. Kemudian kenapa Mbak Diva dari ini ya, berarti di rumusan masalah ini nanti juga dibenahi ya, jadi konstruksi kalimatnya, rumusan masalah itu kan problem statement ya, jadi fakta-fakta yang kita underline di pendahuluan ya, kemudian itu menimbulkan adanya problem statement. Kayak tadi apa benar sih dampak apa namanya usaha pengolahan gula aren ini mempunyai dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, apa benar? Kalau benar itu berarti nanti apa saja yang berperan, kegiatan apa saja yang berperan di situ gitu kan. Problem statement itu ya, jadi dari fakta-fakta kemudian ada pernyataan masalah ya. Pernyataan masalah itu konstruksinya bisa pertanyaan, bisa pernyataan ya. Jadi pernyataan yang mengandung pertanyaan juga bisa gitu ya. Terus nanti didetailkan dalam pertanyaan penelitian gitu ya. Itu kemudian di penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu nanti hasil penelitian saya kira ini sudah cukup ya, ada berapa, ada 5 ya. Nanti mungkin lebih ditajamkan lagi apa perbedaan penelitian dari Mbak Diva dengan penelitian-penelitian terdahulu. Yang tadi ditampilkan itu juga sudah ada di sini ya, yang dampak ini ya, yang tadi ditampilkan di ini punya Made Guntur ini kayaknya mirip ya, dari judulnya mirip ya, mungkin nanti bisa jadi panduan. Nah kemudian di landasan teori ya, landasan teori tentu landasan teori itu melihat dari judulnya. Kalau judulnya kan sebenarnya di dalam judul itu kan ada keywordnya atau kata-kata kunci. Nah kata-kata kunci itulah yang nanti dibedah, diberi dasar dengan landasan teori. Misalnya teori tentang penataan akses ya, teori tentang dampak penataan akses. Kemudian kalau pengolahan gula aren ini saya kira bukan teori ya, tapi melihat dari yang di lapangan. Kemudian peningkatan pendapatan, kemudian teori tentang pendapatan itu apa, peningkatan pendapatan itu apa, mengukur pendapatan itu bagaimana gitu ya. Apakah cukup misalnya pendapatan, kadang-kadang ada yang mengukur pendapatan itu dengan melihat pengeluaran ya. Nah, itu nanti bisa dibedah melalui landasan teori gitu ya. Nah selanjutnya saya pengen bertanya, kenapa Mbak Diva menggunakan metode kualitatif? Saya menggunakan metode kualitatif karena metode kualitatif itu meneliti terkait suatu fenomena dan terkait tentang hubungan masyarakat. Fenomenanya apa? Mungkin fenomenanya di sini terkait penataan akses dalam usaha pengolahan gula arennya, Bu. Melalui apa dalam? Melalui apa? Melalui, Bu. Ya, kalau di sini kan Mbak Diva menyatakan ya metode penilaian kualitatif itu adalah jadi tujuannya nanti menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistik dengan cara kuantifikasi gitu ya. Nah kira-kira kalau mengukur tingkat pendapatan itu sepertinya bisa ya, menggunakan statistik dan kuantifikasi. Tapi kenapa Mbak Diva tetap menggunakan kualitatif? Mungkin nanti hasilnya dideskripsikan gitu, Bu, dibuatkan seperti paragraf terkait hasil dari pendapatan yang akan diukur tersebut.
Sehingga saya memilih kualitatif, Bu. Nanti mau mengukur pendapatannya mau diukur apa enggak? Pemasukan dari masyarakatnya terkait usaha gula arennya, Bu. Kan nanti terus gimana? Untuk menyimpulkan bahwa itu berperan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pucuk Lestari itu dari itu ya, dari apa namanya, margin yang dihasilkan dari usaha gula aren itu ya. Terus nanti bisa dilihat gitu ya, pendapatannya apakah dulu sebelum apa namanya itu nanti didapatkan datanya dari mana? Mungkin dari kantor desanya, Bu, atau mungkin dinas-dinas terkaitnya seperti mungkin dinas pariwisata atau dinas koperasi. Kalau ini dalam cakupannya satu desa ya, kan ini kamu hanya mengukur di Desa Pucuk Lestari saja kan, itu kira-kira kalau di dinas-dinas itu ketahuan nggak? Hanya tidak, Bu. Bisa ketahuan. Kalau data-data di dinas itu per desa? Mungkin bisa, tapi mungkin data yang dihasilkan kurang detail, Bu. Kurang detail. Jadi nanti kamu akan lengkapi dengan apa? Langsung bertanya kepada masyarakat yang ada di desa tersebut, Bu. Itu namanya apa? Wawancara. Iya. Iya. Jadi nanti bisa dengan wawancara kemudian di cross check lagi gitu ya. Kuesioner terbuka ya. Terus ini di dalam bagian alir kerangka pemikiran ya. Bagian kerangka pemikiran itu mengalir atau dia ada kerangkanya terbentuk atau mengalir sih sebenarnya? Kalau bagian alir itu penelitian ya, tapi kalau kerangka pemikiran itu kan tidak mengalir ya. Kerangka pemikiran itu kan cara kita berpikir. Cara berpikir itu tidak mengalir kan. Ya, jadi kerangka berpikir ya kerangka berpikir, kerangka pemikiran. Tapi kalau bagian alir itu adalah bagian alir peneliti atau langkah-langkah penelitian, itu bagian alir. Ya, jadi itu dibedakan ya. Kalau bagian alir penelitian berarti kamu menceritakan apa yang dilakukan di dalam penelitian itu. Mulai dari apa namanya, ketika menelisik teori mengenai penataan akses ya, kemudian nanti melihat kegiatan di lapangan itu, cara kamu melihat itu seperti apa ya, dari apakah dengan observasi, apakah dengan wawancara, apakah dengan kuesioner gitu ya, itu teknik pengumpulan datanya seperti itu. Nanti pakai apakah data primer, apakah data sekunder, nah itu nanti dilihatnya di langkah-langkah penelitian atau bagian alir penelitian ya. Berarti ini adalah apa? Kerangka pemikiran. Nah, kemudian dari pelaksanaan yang disorot di sini adalah dari penataan akses, kemudian pemberdayaan tanah. Sebenarnya pemberdayaan hak atas tanah atau pemberdayaan tanah sih? Istilah bakunya. Iya, hak atas tanah. Jadi sebenarnya ini kan sudah punya ini ya, sudah punya sertifikat gitu kan. Terus dari situ dia kemudian ada pemberian akses gitu. Jadi pemberdayaan atas tanah melalui tadi ya, melalui usaha pengolahan gula aren. Ya. Dan baru dilihat dalam pelaksanaan kegiatannya seperti apa. Proses pelaksanaan itu proses pelaksanaan apa? Mungkin tahapan-tahapannya, Bu. Tahapan apa? Dari tahun pertama sampai kegiatannya selesai. Proses tahapan pelaksanaan apa? Kegiatan penataan akses reforma agrarianya khususnya dalam dan melalui usaha pengolahan gula aren. Ya, berarti proses pelaksanaan kegiatan reforma agraria di Desa Pucuk Lestari itu ya. Nah, kemudian baru dilihat peran stakeholdernya seperti apa. Nanti dengan analisis siapa mengerjakan apa gitu kan, perannya seperti apa. Kemudian baru dampaknya terhadap apa?
terhadap peningkatan pendapatan. Nanti kamu harus mengurai peningkatan yang dimaksud pendapatan itu apa, kemudian peningkatan pendapatan itu dilihat dari apa saja. Nah, itu kira-kira ya. Nah, baru nanti apa yang akan kamu lihat di dalam pelaksanaan kegiatan reformasi agraria melalui penataan akses itu diturunkan melalui pertanyaan-pertanyaan kan gitu ya. Nanti untuk peran stakeholder itu nanti melalui siapa saja yang ditanyai, nanti perannya apa dan seterusnya. Mungkin yang untuk peningkatan pendapatan ini yang belum terlalu detail kamu bahas ya, instrumennya seperti apa, nanti teknik pengumpulan datanya bagaimana. Dan kamu tadi sudah ini ya, ada abstraksi dan seterusnya, itu nanti bisa didetailkan dengan itu mungkin ya kira-kira komentar dari saya. Sebetulnya kamu punya peluang untuk bisa menata lebih bagus lagi apa yang akan kamu tulis itu, nanti bisa lebih fokus lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita Mbak, sorry ya. Oh iya. Malah nggak hidup. Kayak ini. Oke, terima kasih Ibu Wahyuni. Yang saya hormati Ibu Wahyuni, Mbak Diva, moderator, sahabat-sahabat mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kita berkenan hadir di sore hari yang sebetulnya bikin kita ngantuk suasananya ya, karena hujan. Harusnya kita hujan gini makan pisang goreng, sambil minum kopi gitu ya. Malah kita disuruh mikir sama Diva. Oke, pertama saya dukung, saya setuju yang disampaikan Ibu Wahyuni tentang judul ya. Sesudah saya dengarkan penjelasan beliau, saya pikir keren dan saya pikir setuju judulnya diubah sedikit. Kata dalam menjadi melalui, karena tadi saya temakui ya betul juga. Kalau dalam kan berarti ada gula aren, ada bisnis gula aren, kemudian diintervensi oleh RA. Padahal kan bukan demikian ya. Gula aren itu bagian dari RA gitu ya. Nah, maka kemudian Bu Wahyuni bilang kalau gitu judulnya diubah menjadi dampak penataan akses reforma agraria melalui usaha pengolahan gula aren terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian tadi ketika presentasi Mbak Diva menayangkan tentang kampung reforma agraria. Nah, yang harus Mbak Diva ketahui kalau bicara tentang kampung reforma agraria itu biasanya itu ada aspek redistribusi tanahnya. Beberapa penelitian yang saya lakukan, misalnya di Banten dan lain-lain, itu ada aspek redistribusi. Pertanyaan menariknya adalah, apakah di wilayah Desa Pusuk Lestari ini ada redistribusi? Kalau tidak ada redistribusi, berarti dia tidak termasuk dalam konteks kampung reforma agraria. Tapi kita bisa menganggap dia sebagai wilayah yang terpapar reforma agraria, karena ada aspek legalisasi aset dan penataan aksesnya. Kemudian, yang berikut yang ingin saya pesankan adalah jangan terjebak dengan aspek teknis pengolahan gula aren. Itu yang ingin saya pesankan sejak dini, agar supaya nanti dari 100 halaman skripsinya itu jangan sampai 70 halaman tentang cara-cara membuat gula aren. Gitu ya. Jangan sampai begitu, nanti kita semua kaget. Selesai dari sini kita bisa pindah fakultas. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan Pak Aris? Yang harus dilakukan adalah buat penelitian yang sangat kental dengan aspek pertanahan dan reforma agrarianya. Jadi perhatikan aspek reforma agraria, ada legalisasi aset, ada penataan akses, nah itu yang harus dikuatkan di dalam penelitian. Kemudian sekarang mari kita masuk lebih dalam. Kalau bicara tentang dampak, itu kan outcome ya. Kalau bicara tentang dampak, outcome. Outcome itu ada kawan sejatinya yaitu output. Jadi output dengan outcome itu sejajar. Nah, sebelum ada output dan outcome, itu ada proses. Dan sebelum ada proses, ada input ya. Oleh sebab itu tadi Bu Wahyuni kan mengingatkan, mana aspek reforma agrarianya? Kalau aspek reforma agrarianya itu nanti diambil dari aspek inputnya. Jadi kalau ada bisnis gula aren, itu akan diproses menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan pendapatan, maka apa aspek inputnya?
aspek inputnya adalah segala sesuatu yang bisa mendukung peningkatan bisnis gula aren yang berbasis sumber daya agraria. Bisa dari aspek tanahnya, bisa dari aspek pemanfaatan tanah dalam artian legalitas, misalnya permodalan dan lain-lain. Jadi input itulah yang menentukan apakah penelitian ini berbasis RA atau tidak berbasis RA. Kemudian sesudah proses, outputnya apa? Outputnya kan hasil. Hasilnya apa? Produk. Produk apa? Produk gula aren. Outcome-nya apa? Peningkatan penghasilan. Jadi Mbak Diva harus jelas itu. Mana yang input, mana yang proses, mana yang output, mana yang outcome. Nah, sehingga kemudian ketika Mbak Diva berani bicara bahwa judulnya adalah outcome, judulnya adalah dampak, bukan berarti kemudian Mbak Diva mengabaikan input, proses, output. Justru input, proses, output yang tidak nampak di judul itu harus dibahas untuk menunjukkan kekentalan penelitian ini dengan reforma agraria. Kemudian tadi menarik tentang metode kuantitatif dan metode kualitatif. Sebagai dosen yang mengajar metode kualitatif, saya ingin ingatkan bahwa jangan pernah memilih metode penelitian kualitatif karena tidak bisa statistik. Saya itu penggemar matematika. Bahkan saya paling senang bikin humor matematika itu. Jadi bagi saya matematika itu sudah masuk di budaya, bukan cuma di logika. Ya. Sehingga kemudian jangan karena ingin menghindar statistik kemudian masuk ke metode kualitatif. Itu sangat meremehkan metode kualitatif ya. Nah, maka kemudian apa yang sesungguhnya membedakan? Yang sesungguhnya membedakan metode kualitatif dengan metode kuantitatif adalah hasilnya. Kalau metode kuantitatif hasilnya bersifat general. Bersifat general itu artinya kalau di penelitian di desa A X hasilnya, penelitian di desa B harus X, penelitian di desa lain harus X. Yang dijaga adalah reliabilitas, keajegan, konsistensi hasil penelitian. Di desa manapun kalau prosesnya seperti itu harus begitu. Nah, itu kuantitatif. Kalau di kualitatif hasilnya unik, artinya karena ada input tertentu yang berbeda dengan input di wilayah lain, maka hasil di wilayah itu bisa berbeda dengan hasil di wilayah lain. Oleh sebab itu, maka kekuatannya bukan pada reliabilitas, tapi pada validitas, pada kesahihan, pada kejujuran. Oleh sebab itu, maka di metode penelitian kualitatif, Anda peneliti nggak boleh melepas kuesioner. Kuesioner itu hanya untuk pegangan. Anda harus bertemu dengan yang diwawancarai, 10-15 orang itu, lihat wajahnya, lihat gesturnya, perhatikan lingkungan di mana dia tinggal, sehingga kemudian Anda bisa menguji apakah beliau jujur atau tidak jujur. Kemudian lakukan teknik konfirmasi, membandingkan antar jawaban sehingga kemudian menjadi sahih. Itu kekuatannya. Jadi itu kira-kira yang menyebabkan seseorang memilih kualitatif dan kuantitatif, bukan karena nggak bisa statistik. Statistik saya A ya, jadi harus begitu. Kita jago statistik, tapi kita suka kualitatif. Karena itu lebih sulit sebenarnya. Ya, jadi kita ingin menunjukkan bahwa kami ingin melihat validitasnya, kekuatan kami pada validitasnya, bukan pada reliabilitasnya. Itu Mbak Diva. Kemudian nanti karena hari ini Pak Katon nggak hadir, nanti sudah seminar coba temui Pak Katon, barangkali ada masukan baru dari beliau selain masukan yang kemarin. Kemudian nanti kan ini saya tayangkan videonya, nanti kan beliau bisa lihat, oh bagian ini Mbak Diva lemah, nanti kemudian beliau ngasih masukan baru. Sehingga kemudian begitu, dan saya pikir cukup, saya nanti minta waktu 2 atau 3 menit untuk memberi penilaian, mudah-mudahan diizinkan oleh moderator ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Sudah masuk. Cuma karena ininya dua, jadi kita rumusnya harusnya dua. Harusnya 3 ya? Oh, jadi Ini nanti dibagi dua. Enggak, Pak. Ini memang nggak memilih. oh iya. Jadi nanti ini tetap ini Nanti dibagi biar Mas dua. Katon yang masuk. Enggak. Nanti Mas Katon tidak memilih. Oh, Jadi ini 83,1 hasilnya. oh sudah dihitung. Oke, siap. 83,1. 83,1. Ini 83, ini 83,1. Oh. Masih 7 hari ya? 7 hari. Tanggal berapa kira-kira? Mbak?
8. Tanggal 29, umurnya 29. oh, berarti tanggal 5 apa nih? Tanggal 5 tuh. Tanggal 6 aja ya. Tanggal 6. Oke. Sebulan itu. Sebulan. Sebulan sampai tanggal 5. Oke. Mulai April. mulainya tanggal 6. Ya, mulainya dari tanggal 6 Maret selesai di 5 April. 5. Kadang nanti kan mengira itu kualitatif lebih mudah. Kadang bisa. Oke, moderator, aku bacakan hasilnya ya. Jadi hari ini atas izin Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah seminar proposal penelitian, dihadiri sahabat mahasiswa, dihadiri Bu Wahyuni, nama Diva Kansadina, NIT 20293395, sudah tanda tangan. Kemudian tadi kita sudah diskusi dan kita nyatakan diterima dengan perbaikan. Dan kalau boleh saya sebutkan angkanya 83,1. Jadi saya pikir cukup baik. Tapi biasa ya, segala sesuatu ada syaratnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku begitu kan kalau di kuis-kuis itu ya. Ketentuannya apa? Harus diperbaiki selama 7 hari dari tanggal 28 sekarang sampai tanggal 6 Maret 2024. Dan kalau tidak diperbaiki berarti kita ujian ulang, kita seminar ulang ya. Kemudian diberikan waktu penelitian selama 1 bulan, mulai tanggal 6 Maret sampai tanggal 5 April 2024. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan Mbak Diva selalu sehat, dan mudah-mudahan ingat pesan Bu Wahyuni, apa-apa yang perlu diperbaiki, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen. Demikianlah rangkaian acara seminar proposal penelitian oleh saudari Diva Kansadina. Oh ya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing maupun dosen pembahas serta rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan permintaan maaf apabila ada perilaku atau ucapan saya yang kurang berkenan.